Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas strategi produksi dan distribusi pada perusahaan Apple. Pembahasan kami terdiri dari 6 pokok bahasan, yang mana pertama adalah perkembangan perusahaan Apple, yang kedua, kami akan membahas strategi produksi Apple, yang ketiga, identifikasi produk Apple, yang keempat, competitive advantage dari produk Apple, yang kelima, strategi produksi Apple di Indonesia, dan yang keenam adalah kesimpulan. Apple merupakan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang perancangan, pengembangan, dan penjualan barang elektronik. Apple didirikan oleh dua orang founder yaitu Steve Jobs dan Steve Wozniak pada 1 April 1976. Perancangan produk pada saat itu masih sangat sederhana, yakni dilakukan secara manual di garasi Steve Jobs. Apple sendiri saat pertama kali berdiri merupakan perusahaan komputer, dengan visi mereka pada saat itu adalah untuk mengubah perspektif masyarakat akan komputer yang besar menjadi komputer yang user-friendly. Saat ini, Apple merupakan perusahaan Amerika pertama yang market kapitalnya mencapai 2 triliun US dollar. Perkembangan Apple dapat dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, era pergantian Apple I menjadi Steve Jobs 2.0. Wozniak memutuskan untuk keluar dari Apple pada 1983 dikarenakan mengalami kelelahan. Jobs akhirnya merekrut Shkuly untuk mengisi kekosongan tersebut. Dengan demand yang tinggi, di mana Apple merupakan komputer grafik berwarna pertama pada saat itu, sehingga permintaan akan komputer pada era Apple I dan II menjadi tinggi, yang mengharuskan perusahaan untuk selalu siap menyeimbangkan antara inovasi dan proses produksinya, sehingga terjadi konflik internal perusahaan. Karena konflik tersebut, Jobs akhirnya memilih untuk keluar dari Apple pada 1985 dan mulai membangun perusahaannya sendiri. Setelah peristiwa hengkangnya Jobs dari Apple, Apple pada saat itu mengalami perkembangan yang pesat. Apple mulai merambah ke dunia selain komputer seperti printer laser, Macintosh Portable, PowerBooks, Newton, dan lain sebagainya. Tetapi, Apple tidak melisensi software pengembangannya sehingga muncullah kompetitor yang memunculkan graphical interface yang serupa dengan milik Apple. Ini merupakan awal kejatuhan dari Apple. Pada tahun 1996, Apple diyakini akan hancur. Untuk mencegah hal itu terjadi, akhirnya Apple membeli perusahaan milik Jobs dan menjadikannya CEO kembali. Yang kedua adalah The Second Chance CEO. Kembalinya Jobs sebagai CEO Apple mengembalikan keadaan Apple yang terpuruk pada saat itu. Apple kembali dengan inovasi-inovasi terbaru. Adapun yang dilakukan Jobs untuk menyelamatkan Apple pada saat itu adalah menjalin aliansi dengan kompetitor terbesar Apple yaitu Windows untuk membuat versi Mac dari Office software terkenal milik Windows. Yang ketiga ada The iEcosystem. Setelah melakukan aliansi, Jobs mulai menginovasi komputer biasa menjadi laptop atau yang dikenal sebagai iBook. Adapun produk yang termasuk pada era ini adalah iPod, iTunes, iPhone, MacBook Air, dan iPad. iPhone sendiri merupakan produk pertama Apple dalam bentuk smartphone yang mana langsung mendominasi pasar smartphone pada saat itu. Yang keempat, The Post-Jobs Era, ditandai dengan meninggalnya CEO Apple, Steve Jobs pada tahun 2011. Kendali Apple kemudian diambil alih oleh Tim Cook, adapun produk yang diluncurkan adalah Apple Watch dan layanan streaming video, Apple TV. Sepeninggal Jobs dari Apple, banyak kritikus berpendapat bahwa Apple sudah kehilangan masa jayanya. Produk Apple tidak lagi seinovatif dulu dan bergantung pada branding untuk melakukan penjualan. Yang kelima, Apple pada abad ke-20. Apple melakukan dua perubahan besar pada Mac di tahun 2020. Pertama, Apple mengalihkan Mac dari prosesor Intel ke chip yang dirancang khusus. Prosesor baru Apple didasarkan pada yang digunakan di iPhone dan di iPad, yang mana menjadikannya lebih hemat energi. Chip baru ini berpotensi untuk memberi laptop Apple masa pakai baterai yang lebih lama dan daya pemrosesan yang lebih besar daripada PC. Yang kedua, Apple mengubah macOS sehingga pengembang dapat menjalankan aplikasi iOS dan iPad OS di Mac tanpa dimodifikasi terlebih dahulu. Hal ini akan memperluas jumlah aplikasi yang tersedia di Mac dan membuatnya lebih kompetitif dengan PC lainnya. Selanjutnya ada strategi produksi dari Apple.
Untuk meningkatkan permintaan, Apple berfokus kepada menjaga eksklusivitas, melakukan inovasi, dan melakukan pemilihan target pasar. Dilihat dari pendapatan yang diperoleh oleh Apple, jumlah permintaan produk Apple setiap tahunnya mengalami peningkatan hingga pada kuartal pada tahun 2020. Pendapatan yang diterima oleh perusahaan Apple sejumlah 51,7 miliar US dollar yang terbagi atas 222,1 dolar miliar yang diperoleh melalui penjualan produk yaitu iPhone, iPad, iPod, iMac, dan aksesoris lainnya. Dan perlengkapan yang lainnya sisanya sebanyak 51,7 US dollar miliar didapatkan dari servis produknya. Peningkatan permintaan produk Apple terjadi dikarenakan setiap tahunnya Apple selalu melakukan inovasi-inovasi terbaru dan menjaga eksklusivitas di setiap produknya. Dan juga Apple berhasil membidik target pasarnya, yaitu kalangan menengah ke atas hingga selalu membeli produknya dan loyal kepada Apple sendiri. Lalu dari gambar yang terlampir, Apple memiliki 5 rantai-rantai pasokan. Yang pertama ialah sourcing, dan yang kedua ada manufacturing, lalu yang ketiga ada warehousing, dan yang keempat ada distribution dilanjut dengan recycle. Adapun proses manufaktur Apple adalah sebagai berikut. Apple membeli bahan baku untuk pembuatan produknya di berbagai negara di Cina, Malaysia, Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahan baku dari beberapa negara tersebut dikumpulkan dan dikirim ke pabrik yang berada di Shenzhen, Cina untuk diproduksi. Setiap harinya, produk di Cina mampu menghasilkan 500.000 unit produk. Setelah itu, produk Apple dikirimkan di berbagai negara di dunia dan sebagian dikirimkan ke kantor pusat yang berada di California. Lalu, Apple bisa dijual ke customer dengan menggunakan online, retail store, direct sales, dan juga wholesale. Adapun tujuan Apple membagi produksinya di berbagai negara ini tidak lain dikarenakan untuk memangkas biaya produksi, yang mana jika biaya produksi dilakukan di kantor pusat, California akan lebih memakan biaya lalu dengan membagi produksinya di negara lain. Apple lebih mudah untuk memenuhi permintaan konsumen akan produk Apple yang tiap tahunnya mengalami peningkatan, dan juga dengan membagi produknya di berbagai negara, Apple dapat lebih mudah untuk memantau ketersediaan barangnya. Apple memiliki beberapa supplier di penjuru dunia. Yang pertama merupakan industri presisi Hyundai Foxconn. Foxconn merupakan salah satu pemasok tertua dan terbesar di Apple. Perusahaan ini berada di New Taipei City. Lalu yang kedua ada Pegatron Taiwan. Pegatron Taiwan menyediakan perakitan dari iPhone. Lalu ada Samsung dari Korea Selatan. Perusahaan ini memasok banyak komponen yang berada pada produk Apple, termasuk memori yang digunakan untuk menyimpan data, DRM seluler yang digunakan untuk melakukan banyak tugas pada berbagai aplikasi di perangkat, dan juga prosesor aplikasi yang bertanggung jawab untuk mengontrol dan menjaga perangkat agar berjalan. Meskipun Samsung merupakan pesaing dari Apple, akan tetapi Samsung bekerja sama dengan Apple sebagai supplier, dikarenakan untuk mengurangi biaya pembuatan komponennya sendiri melalui produk massal. Lalu, Apple pun juga bekerja sama dengan Sharp and LG dari Korea Selatan, berkontribusi dengan Apple untuk merealisasikan teknologi layar sentuh dan retina display yang didesain oleh Apple. Lalu ada Murata Manufacturing dari Jepang. Apple dan Samsung adalah dua klien terbesar yang dimiliki oleh Murata, yang membeli prosuring keramik kapasitor, yaitu komponen elektronik yang digunakan untuk mengontrol aliran listrik di perangkat elektronik. Lalu ada Intel dari US. Pada Juni 2019, Apple mengumumkan perjanjian dengan Intel untuk mengakuisisi sebagian besar bisnis smartphone modern. Dengan akuisisi tersebut, Apple memperluas kepemilikannya atas paten dan menyiapkan rencana kuat untuk pengembangan 5G. Lalu ada Qualcomm dari US yang terdaftar di Nasdaq.
merupakan pemimpin utama dalam produk layanan semikonduktor, seluler, dan telekomunikasi. Qualcomm, pemasok komponen envelope power tracker, baseband processor, power management GSM, dan CDMA. Dan yang terakhir, ada Goertek dan Luxshare dari China. Kedua perusahaan meningkatkan efisiensi biaya produk dari iPods. Apple menggunakan family branding strategy atau umbrella branding strategy dalam menghasilkan produknya. Sebelum itu, kita harus tahu apa sih sebenarnya family branding strategy atau umbrella branding strategy itu. Jadi, family branding strategy atau umbrella branding strategy adalah pemberian merek yang sama pada produk dengan alasan untuk mendompleng merek yang sudah terkenal di masyarakat sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari produk-produk yang telah dihasilkan oleh Apple seperti iPhone, iPod, iPad, dan juga iMac. Tujuan penggunaan umbrella ini sebagai branding untuk tujuan promosi. Hal ini bisa dilihat dari logo Apple juga. Apple memiliki logo yang sangat ikonik, yaitu apel yang tergigit. Dengan melihat logo tersebut, customer langsung mengetahui brand tersebut adalah milik siapa. Dengan melakukan umbrella branding ini juga mempermudah perusahaan masuk ke dalam pasar sehingga lebih dikenal oleh banyak orang yang mengakibatkan biaya promosi perusahaan bisa diminimalkan. Jadi perusahaan Apple tidak perlu mengiklankan produknya dengan secara keras. Customer sudah mengetahui dan mengenal produk Apple tersebut. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai competitive advantage produk Apple. Yang pertama, competitive advantage dari produk Apple tidak lain adalah brand equity-nya. Kita semua dapat mengetahui bahwa Apple dikenal sebagai perusahaan dengan produknya yang sangat berkualitas atau high technology dan bisa dikatakan premium juga. Hal tersebut menimbulkan kepercayaan customer terhadap produk Apple sehingga produk Apple meningkat. Sehingga customer selalu memilih Apple sebagai brand untuk memenuhi kebutuhan mereka terhadap teknologi, terutama pada smartphone-nya. Apple juga dikenal sebagai produk yang memiliki premium pricing, yang mana untuk membeli produk Apple harganya tidaklah murah. Kita ambil contoh, untuk membeli satu iPhone minimal kita harus mengeluarkan uang sebesar 5 jutaan untuk membeli produk iPhone tersebut. Itu pun dengan teknologi yang bisa dikatakan sudah agak tertinggal dibandingkan produk yang mereka baru rilis. Misalnya iPhone 12 yang harganya bisa mencapai 20 jutaan atau bahkan lebih. Akan tetapi harga tersebut tidak mengurangi minat konsumen untuk tetap membeli produk Apple. Dikarenakan Apple dikenal dengan kualitas produknya yang baik, desain yang elegan, dan terus memiliki inovasi teknologi di produknya yang belum tentu semua perusahaan pesaingnya memiliki inovasi tersebut. Competitive advantage Apple terletak pada inovasi dan customer relationship-nya. Seperti yang sudah disinggung di atas, Apple terus melakukan inovasi pada setiap produknya. Oleh karena itu, Apple menghabiskan banyak dananya untuk aktivitas R&D. Apple pernah menginvestasikan dana sebesar 4,2 miliar dolar atau setara 7,9% dari total profitnya untuk aktivitas R&D-nya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan teknologi sehingga menghasilkan produk yang lebih inovatif yang nantinya akan dapat mempengaruhi nilai jual Apple itu sendiri. Contoh inovasi yang dilakukan Apple adalah fingerprint atau face lock untuk membuka kunci smartphone. Lalu dual camera system yang berada pada iPhone 11 dan 12. Lalu untuk bagian customer relationship-nya, perusahaan menekankan pada customer experience saat membeli produk Apple. Ketika customer mengunjungi atau ingin membeli produk di store Apple, customer bisa melihat-lihat produk dari Apple yang dipajang di gerai. Di sana para customer bisa mencoba memegang produk, mencoba fitur-fitur seperti kamera, musik, dan lain sebagainya. Lalu saya akan menjelaskan mengenai strategi distribusi Apple di Indonesia. Di Indonesia, Apple menggunakan strategi distribusi selektif yang di dalamnya terkandung eksklusivitas dengan tingkat tertentu untuk membatasi market search. Hal ini dikarenakan
Apple merupakan produk yang menargetkan pasar menengah ke atas. Strategi selective distribution ini digunakan Apple untuk menghemat biaya logistik dan agar informasi yang diberikan dapat diserap secara menyeluruh oleh pembeli. Berdasarkan grafik di atas, pada periode April 2020 hingga 2021, Apple di dunia telah memegang pangsa pasar sebesar 26,68% dan menempati urutan kedua terbanyak setelah Samsung sebesar 29,87%. Sedangkan di Indonesia penggunaan Apple sangat sedikit. Bisa dikatakan di Indonesia penggunaan Apple minoritas, di mana pangsa pasar Apple berada di urutan keempat, yakni sebesar 7,81%, dengan gap yang cukup besar dibandingkan dengan ketiga kompetitor lainnya, seperti Samsung, Oppo, dan Xiaomi. Nah, selanjutnya adalah strategi distribusi yang digunakan oleh Apple. Apa sih? Nah, yang digunakan oleh Apple adalah strategi selective distribution yang dimana mengandung eksklusivitas di dalam produknya dengan tingkat tertentu untuk membatasi market reach-nya. Hal ini dikarenakan karena Apple itu mempunyai pangsa pasar menengah ke atas. Strategi ini juga digunakan untuk menghemat biaya logistik dan agar penyampaian informasi dapat terserap secara menyeluruh kepada pembeli sehingga dapat meningkatkan minat untuk membeli produk Apple tersebut. Level distribusi Apple di Indonesia. Nah, Apple ini menggunakan 3 level distribusi yang digunakan di Indonesia, yaitu Authorized Distributor, Premium Reseller, dan Authorized Reseller. Authorized Distributor merupakan perusahaan yang melakukan kontrak secara resmi dan berhak melakukan import produk Apple dan mendistribusikannya kepada reseller. Contohnya adalah PT Mitra Adi Perkasa, PT Era Jaya Swasembada, dan Sitkomasia Prima Utama. Premium reseller merupakan perusahaan yang sebatas partner saja untuk mengambil barang langsung ke Apple dan langsung menjualnya kepada konsumen terakhir. Jadi tidak ada reseller lagi. Contohnya itu ada Digimap, iBox, Erafone, Story-Eye, dan MI Gallery. Nah, ini itu menggunakan layanan berupa sales, after sales, hingga training center. Nah, di Indonesia ini itu kebanyakan perusahaan tergolong premium reseller. Yang ketiga adalah authorized reseller. Nah, perusahaan ini tuh hanya mengambil produk Apple dari authorized distributor yang saya sebutkan hal yang level pertama tadi. Pada kelas ini itu hanya sebatas penjualan saja, dan bila pembeli mengalami kerusakan itu dapat mengklaim garansinya, tetapi tidak dapat perbaikan di tempat tersebut. Contohnya adalah iStore. Sehingga kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari presentasi kami hari ini yaitu untuk meningkatkan permintaan, Apple menjaga eksklusivitas pada produknya, juga melakukan inovasi-inovasi dan pembaharuan pada sistemnya. Yang kedua adalah Apple memasok komponen dari berbagai perusahaan di belahan dunia dengan standar yang ditentukan oleh Apple untuk menjaga mutunya. Nah, hal ini itu digunakan untuk memotong biaya produksi Apple. Dalam melakukan promosi, Apple menggunakan strategi umbrella branding dan competitive advantage yang dimiliki oleh Apple adalah brand equity, inovasi, dan customer relationship-nya. Strategi distribusi yang dilakukan oleh Apple adalah strategi selective distribution. Selective distribution ini itu memiliki 3 level, seperti yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah authorized distributor, premium reseller, dan authorized reseller. Sekian dan terima kasih.